Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Sobat ilmu, kalian tentu pernah kan mengalami batuk dan juga pilek? Pada saat batuk dan pilek, biasanya kita mengalami kesulitan saat bernafas. Kesulitan bernafas adalah salah satu ciri bahwa kita mengalami gangguan pada sistem pernafasan. Kalian tentu ingat kan, di dalam sistem pernafasan kita terdapat beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan manusia diantaranya ada hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Jika salah satu organ pernafasan tersebut terganggu, maka pasti mengganggu sistem pernafasan kita. Apa saja ya gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernafasan kita? Untuk mengetahuinya, mari sama-sama simak video berikut ini. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Gangguan pernafasan yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Berikut ini adalah perbandingan antara alveolus orang yang sehat dengan alveolus orang yang terkena emfisema. Seperti yang terlihat pada gambar, emfisema membuat kantung udara yang terdiri dari balon-balon yang bergerombol seperti tandan buah anggur menjadi kantung udara dengan lubang-lubang menganga di dindingnya. Hal ini mengurangi luas permukaan paru-paru dan perlahan-lahan menghancurkan serat-serat elastis yang membuka saluran udara kecil yang mengarah ke kantung udara. Bentuk abnormal ini akan mengganggu pertukaran udara kotor dan udara bersih, sehingga oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar dari aliran darah di paru-paru tidak maksimal. Penyebab utama emfisema adalah asap rokok yang masuk ke paru-paru. Gejala utama emfisema adalah napas pendek atau lebih dikenal dengan istilah sesak napas. Pengidap kesulitan menghembuskan napas dan ini terjadi secara bertahap. Selain napas pendek, gejala-gejala umum emfisema lainnya adalah batuk dan suara mengi saat bernafas. Cara mencegah emfisema diantaranya berhenti merokok, menjaga kelembaban di rumah, berolahraga secara rutin, banyak minum air putih setiap hari, dan hindari minum alkohol, serta hindari pula udara dingin. Penyakit berikutnya adalah penyakit asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernafasannya lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak memiliki penyakit asma. Ketika paru-paru teriritasi, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit, seperti pada gambar berikut ini. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan napas terasa berat. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik tua maupun muda. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap menjadi pemicu iritasi paru-paru pada penderita asma, diantaranya seperti asap, rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Penting bagi penderita asma untuk mengenali hal-hal yang dapat memicu asma mereka agar dapat menghindarinya. Jika gejala asma muncul, obat yang umum direkomendasikan adalah inhaler pereda. Penyakit berikutnya adalah kanker paru-paru. Seperti yang kita lihat pada gambar, perbedaan antara paru-paru orang yang menderita kanker dengan orang yang sehat. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru seperti yang kita lihat pada gambar. Kanker paru-paru sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul ketika tumor sudah cukup besar atau kanker telah menyebar ke jaringan dan organ sekitar. Sejumlah gejala yang dapat dirasakan penderita kanker paru-paru diantaranya adalah batuk kronis, batuk darah, penurunan berat badan drastis, nyeri dada dan tulang, serta sesak napas.
Faktor-faktor penyebab timbulnya kanker paru-paru diantaranya adalah penderita merupakan perokok aktif ataupun pasif, memiliki anggota keluarga yang juga menderita kanker paru-paru, tinggal atau bekerja di lingkungan yang tercemar zat kimia berbahaya, sering terpapar polusi udara, dan pernah menjalani radioterapi. Agar kita terhindar dari penyakit kanker, ada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari orang yang sedang merokok. Berikutnya, selalu menerapkan pola hidup sehat, seperti makan sehat dan teratur, olahraga teratur, serta minum air yang cukup dan juga istirahat yang cukup. Untuk pengobatan kanker paru-paru dapat melalui operasi, radioterapi, dan juga kemoterapi. Sekian informasi dari Beranda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.